Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Emilia Susanti selaku dosen pengampu politik hukum pidana. Izin perkenalkan diri, nama Muhammad Refayandra dengan NPM 1962011004 dan rekan-rekan saya Muhammad Rizky Prastiawan NPM 1952011029. Selanjutnya ada Muhammad Andika Sentosa dengan NPM 1952011049. Selanjutnya ada Muhammad Aidil Akbar dengan NPM 1952011076. David Inzaghi dengan NPM 1952011090 dan yang terakhir Lovely Ardeneswira dengan NPM 1952011058. Tugas kelompok politik hukum pidana. Pancasila sebagai threshold dan filter pembaharuan hukum pidana Indonesia. A. Pengantar. Pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada falsafah hukum Pancasila di era transisi dan globalisasi saat ini dirasakan sangat mendesak. Ini mengingat maupun bangsa Indonesia telah lebih dari 70 tahun merdeka dan telah beberapa kali terjadi perubahan struktur kekuasaan atau pemerintahan, namun sistem hukumnya masih sangat kental, diwarnai oleh nilai-nilai sistem hukum kolonial atau kultur liberal dan individual. Padahal sistem hukum suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari konteks manusianya, karena hukum ada dan diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Oleh sebab itu, norma hukum selalu mengandung kultur hukum masyarakat yang membentuknya. Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Raharjo bahwa hukum itu bukan institut yang jauh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunikasi sosial kultural tentunya. Komunikasi tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini masyarakat yang menyusui hukumnya dengan sekalian nilai sejarah dan tradisinya. Apabila bangsa Indonesia hendak membangun sistem hukum yang berkarakteristik Indonesia atau sistem hukum Pancasila termasuk di bidang hukum pidana, maka bangsa Indonesia dituntut untuk mengartikan hukum tidak hanya terpaku dengan kerja logika deduktif semata yang masuk ranah legalistik, dogmatik, dan empirik positifik, melainkan juga hukum harus dibangun secara humanis, partisipatoris, bermoral. Hukum bukan untuk hukum melainkan untuk manusia dan masyarakat, atau logika induktif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar. Hukum tertinggi yang mengandung nilai asas dan norma harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legislatif, dan badan-badan yudisial, serta rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh pasal-pasalnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara. Usaha bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum nasional sebagai pengganti hukum-hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya.
Selanjutnya, saya akan melanjutkan. Usaha bangsa Indonesia untuk menciptakan hukum nasional sebagai pengganti hukum-hukum kolonial telah dimulai sejak Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaharuan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda. Sebab jika dilihat dari sudut tata hukum, maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dari sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat yang bebas. Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos yang juga berubah. Dengan demikian, isi kehendak hukum menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya seperti in die Startgeling, Algemeen Bepelingen van Wetgeving voor Indische Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Kopenhandel, Wetboek van Strafrecht. Usaha tersebut lebih dikonkretkan lagi pada tahun 1963, yaitu pada waktu diadakannya seminar hukum nasional pertama dengan pokok-pokok pikiran tentang politik pembinaan hukum Indonesia, yaitu hukum Indonesia dibina sesuai dengan tingkat-tingkat resolusi. 2. Pembinaan hukum diarahkan kepada unifikasi hukum dalam segala bidang, mempertahankan ciri-ciri khas dan tingkat perkembangan masyarakat sedaerah. Hal ini berkaitan dengan urgensi perundang-undangan sebagai perwujudan dari asas legalitas formal yang merupakan asas fundamental dalam bidang hukum pidana. Oleh karena itu, dalam rangka fungsi kepastian hukum yang mengandung unsur keadilan tersebut, maka dalam kegiatan pembaharuan hukum berupa pembentukan peraturan perundang-undangan pidana harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya Pancasila sebagai reed-side dan filter dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pancasila sebagai reed-side dan filter pembaharuan hukum dapat juga diartikan sebagai margin of appreciation dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai margin of appreciation yaitu usaha untuk selalu menempatkan ideologi negara Pancasila sebagai acuan atau rujukan dalam setiap langkah hukum. Setiap proses pembuatan undang-undang, proses penegakan hukum, proses penanaman kesadaran hukum rakyat, bahkan termasuk dalam penerapan uji material yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila meninjau perjalanan perkembangan hukum termasuk hukum pidana di Indonesia, tergambar bahwa upaya untuk melakukan pembaruan hukum nasional telah melakukan sejak Indonesia merdeka. Hal ini dikarenakan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan sebagai landasan kehidupan bernegara bangsa Indonesia, merupakan usaha pembaruan hukum yang sangat mendasar. Sehingga semua peraturan dan lembaga hukum yang dibentuk kemudian termasuk hukum peninggalan Belanda yang masih digunakan harus mengacu pada norma-norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, peraturan hukum asing seperti hukum Belanda tidak dapat begitu saja diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk dijadikan hukum Indonesia. Terhadap peraturan asing tersebut masih diperlukan pengkajian yang mendalam serta penyesuaian dengan Pancasila dan asas-asas hukum UUD 1945 yang kita anut sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian telah dimurnikannya dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian, saya akan memberikan selanjutnya pada teman saya. Tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara
norma hukum yang rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Maka penentuan Pancasila sebagai norma hukum yang menggariskan pokok-pokok pikiran pembukaan hukum dasar merupakan jaminan tentang adanya keserasian dan tidak adanya pertentangan antara Pancasila dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakserasian dan pertentangan antara suatu norma dan norma hukum yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya kontradiksi ketidakkonstitusionalan atau unconstitutionally dan ketidaklegalan atau illegality norma tersebut, dan karena itu tidak berlaku. Karakteristik hukum nasional Indonesia menurut Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus bernapaskan moral religius yang beradab, bukan berdasarkan hukum agama dari suatu agama tertentu. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus mengindahkan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia akan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus mencerminkan jiwa dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan akan memberikan inspirasi bahwa sistem hukum nasional harus dirumuskan dengan mengikutsertakan atau memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan memberi inspirasi bahwa sistem hukum nasional tidak mengenal konsep keadilan yang semata-mata berlingkup individu, melainkan juga keadilan yang menuju terselenggaranya kesejahteraan bersama. Upaya menjadikan Pancasila sebagai resit dan filter pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Salah satu pilar grand design sistem dan politik hukum nasional adalah prinsip bahwa hukum mengabdi pada kepentingan bangsa untuk memajukan negara dan menjadi pilar demokrasi dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah negara, mengalir dari landasan konstitusi Undang-Undang 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Persoalan mendasar terkait grand design pembangunan sistem dan politik hukum nasional adalah bagaimana membuat struktur sistem hukum legal system yang kondusif bagi keberagaman subsistem, keberagaman substansi, pengembangan undang-undang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Tegasnya, harus ada kebijakan hukum yang jelas untuk menciptakan kondisi di atas. Sistem hukum dan konstitusi harus dapat merespon dinamika dan tantangan zaman dan kehidupan bernegara yang bertumpu pada konsensus reformasi. Produk hukum yang dihasilkan harus mencerminkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis, sehingga kehidupan bangsa dan negara harus berkesinambungan.
perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan hukum yang mampu menyaksikan tujuan-tujuan yang dihendaki masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi kita, hukum dapat mengkomodasi semua dinamika masyarakat yang kompleks seperti Indonesia, maka dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat demokratis harus mempresentasikan hukum sebagai alat untuk mendinamasikan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya melanjutkan. Selain itu, agar cita hukum Pancasila dapat terwujud dalam setiap produk perundang-undangan Indonesia, maka proses pembentukannya tidak hanya melalui pendekatan yuridis, melainkan juga hukum harus dibangun secara humanis, partisipatoris, bermoral. Hukum bukan untuk hukum, melainkan untuk manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum pidana, harus tetap dijaga dan dipertahankan semangat dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah negara Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan seluruh pasal-pasalnya sebagai landasan falsafah dan konstitusional negara. Di Indonesia sejak zaman Orde Baru, fungsi hukum bukan lagi untuk mengatur tingkah laku dan mempertahankan pola-pola yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu dalam masyarakat, tetapi hukum telah dijadikan sarana untuk merealisasikan kebijakan negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan, serta keamanan. Kondisi ini rentan untuk menjadikan hukum sebagai alat atau sarana untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu yang seolah-olah merupakan kepentingan masyarakat, atau disebut juga pembentuk hukum secara konflik. Apabila dikaji secara kritis, tergambar bahwa hukum positif Indonesia saat ini belum seluruhnya mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengingat masih banyak peraturan perundang-undangan, khususnya keputusan presiden atau kepres, yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sering disebut dengan KKN. Kondisi ini diketahui sebagaimana yang dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia yang melacak kepres yang bermasalah dalam kurun waktu 1993 sampai dengan 1998. Tim ini dipimpin oleh pakar hukum Prof. Kusnadi Harjasumantri, dibantu oleh tenaga-tenaga muda dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pak Kus, panggilan akrab Wakil Ketua MTI ini, tidak menampak kepres yang bermasalah sudah ada pada periode sebelumnya. Dari pelacakan 528 kepres yang dikeluarkan Soeharto selama periode 1993 sampai dengan 1998, tercatat 72 kepres yang bermasalah atau 13,36%. Selain itu, 118 kepres atau 22,3% dari kepres yang ada merupakan
ratifikasi perjanjian internasional. Bila kepres yang berupa ratifikasi ini tidak diperhitungkan, presentasi kepres yang menyimpang mencapai 17,56. Artinya, dari 5 kepres yang dikeluarkan, salah satunya bermasalah. Dari 5 bidang yang dikaji, penyimpangan kepres paling banyak ditentukan di bidang perindustrian, perdagangan, serta infrastruktur. Sementara penyimpangan kepres paling sedikit ditemukan pada fasilitas untuk pejabat negara, yaitu 3 kepres penyimpangan kepres yang berkaitan pembatasan reformasi hukum nasional akan mengalami kebuntuan karena berbagai pembatasan atau keterbatasan, yang antara lain karena hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan kepentingan politik. Akibat pertarungan berbagai kepentingan politik, sistem hukum seringkali dibangun tanpa memperhatikan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun orientasinya lebih kepada pemantauan kepentingan kelompoknya. Yang kedua, orientasi target. Pembangunan sistem hukum kerap kali terlalu terpaku menjadi target rencana kerja yang dibuat dengan tanpa bantuan dana dari luar negeri. Yang selanjutnya itu ego sektoral. Seringkali lembaga pemerintahan mengeluarkan peraturan tanpa menghiraukan apa yang diaturnya itu masuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Yang selanjutnya yaitu ikatan romantisme masa lalu. Karena peraturan yang ada mampu mengatasi permasalahan pada peraturan itu dibuat, maka pembuat peraturan menganggap bahwa peraturan tersebut masih mampu mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Itu selanjutnya superioritas versus inferioritas. Seringkali pembuat peraturan menganggap bahwa urusan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah urusan penguasa, sehingga rakyat yang tidak perlu ikut campur dalam pembuatannya. Sedangkan rakyat berpikiran bahwa membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah urusan penguasa, sehingga rakyat merasa tidak perlu ikut campur dalam pembuatan peraturan. Beberapa pembatasan selanjutnya yaitu diperlukan kondisi sebagai selanjutnya yaitu berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini, khususnya dalam bidang hukum nasional berdasarkan Pancasila, agar terciptanya kondisi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dalam hal ini diperlukan kondisi sebagai berikut, yaitu terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Dalam realitas sosial, pengembangan supremasi hukum sangat bergantung pada 4 komponen, yaitu Menteri Hukum, sarana prasarana hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Yang tiga yaitu tatkala terjadi dilema antara materi hukum, konflik di antara penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat, maka setiap orang atau masyarakat dan aparatur hukum harus mengembalikan pada rasa keadilan hukum masyarakat. Artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.